Indonesia terus berupaya mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur. Dalam 2 tahun terakhir, investasi pemerintah untuk membangun infrastruktur memang luar biasa. Terus meningkat dari 250 triliun sampai tahun ini dianggarkan sebesar 385 triliun. Jumlah itu jauh dari cukup karena dalam 5 tahun terakhir kita setidaknya membutuhkan lebih dari 5.000 triliun. Karena itu peran dari swasta asing untuk ikut membangun infrastruktur menjadi sangat penting. Bagaimana kita berbagi membangun negeri bersama saya, Suryo Patomo, inilah Economic Challenges. Dan untuk membahas masalah yang menarik ini, telah hadir 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Direktur Utama Pemeringkat Efek Indonesia, Salyadi Samutra. Selamat malam. Selamat malam, Mas Tommy. Narasumber kedua adalah ekonom dari Bank Permata, ahli ekonomi muda yang sangat menjanjikan, Yosua Pardede. Ya, selamat malam, Mas Tommy. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya adalah anggota yang terhormat, anggota Komisi 5 dari fraksi PDI Perjuangan, Nusirwan Sujono. Kita ingin membahas bagaimana kita mengejar pembangunan infrastruktur tanpa harus menopangkan diri hanya pada APBN. Namun sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Ya, pemirsa, membiayai infrastruktur bukan hanya tugas pemerintah. Kalau kita melihat sebetulnya apa dasar pemikiran pemerintah untuk membangun infrastruktur, kita melihat bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2019 pemerintah membutuhkan lebih dari 5.000 triliun. Kita lihat 5.519 triliun yang dibutuhkan untuk infrastruktur dan direncanakan hanya sekitar 40% dibiayai oleh APBN, sementara sisanya akan dibiayai oleh swasta sekitar 30%, kemudian BUMN sekitar 20%, 19,3 di sini, dan APBD atau anggaran daerah sekitar 10%. Kalau kita melihat ini, maka menjadi suatu pertanyaan, apakah memang kemudian pihak-pihak lain bisa membiayainya. Kita melihat anggaran infrastruktur tahun 2017, hampir mendekati 20% dari total keseluruhan anggaran. Kalau kita melihat dari tahun 2012 baru sekitar 10%, maka di tahun 2017 diharapkan akan mendekati 20% dari total anggaran. Pemerintah di tahun 2017 akan membangun hampir 1.000 km jalan, kemudian sekitar 10 km jembatan, kemudian 710 km jalur kereta api, dan ada beberapa pelabuhan laut dan udara. Kita melihat juga ada beberapa yang akan dibangun oleh pemerintah. Pertanyaannya adalah apakah kemudian pemerintah masih bisa mengeluarkan surat utang. Kita melihat di data berikut yang kami peroleh dari Bank Pembangunan Asia, bagaimana kemudian surat utang, pasar surat utang di Indonesia ini masih didominasi oleh surat utang pemerintah. Kita melihat yang berwarna merah ini adalah pemerintah, sementara yang hijau adalah korporasi. Kita melihat di sinilah sebetulnya peluang besar untuk korporasi di Indonesia mengeluarkan surat utang. Kita lihat dari total PDB, surat utang dengan bermata uang lokal di Indonesia baru sekitar 17%. Kalau kita lihat negara-negara tetangga kita, Korea Selatan sudah 136% dari PDB, sementara Singapura 77% dan Tiongkok 66% dari PDB. Jadi masih ada terbuka ruang yang cukup lebar untuk mengeluarkan surat utang. Kalau kita lihat bagaimana porsi dari surat utang di negara-negara di Asia. Kita lihat di Indonesia, surat utang masih didominasi oleh pemerintah, surat utang pemerintah 86%, sementara korporasi baru 13%. Kalau kita lihat negara-negara tetangga lain, surat utang korporasi malah lebih besar daripada pemerintah. Di Korea 58% korporasi, pemerintah 41%. Di Tiongkok korporasi memang baru 30%, pemerintahnya 69%. Tapi kalau kita melihat negara-negara lain, Singapura dan Malaysia, relatif surat utang korporasi mendekati surat utang pemerintah. Pertanyaannya, kalau kita lihat data di Indonesia, bagaimana dengan kemampuan perusahaan-perusahaan di Indonesia mengeluarkan surat utang? Kita lihat rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Jasa Marga di triwulan ketiga 2016 sudah lebih dari 200%. Maksudnya adalah ini sudah jauh lebih besar daripada modal yang dimiliki Jasa Marga untuk utangnya. Kita lihat Angkasa Pura II juga 236%, bahkan Pelindo II di tahun 2015 sudah mendekati 300%. Pertanyaannya, bagaimana dengan beberapa perusahaan lain? Kita melihat hal yang serupa terjadi, Waskita Karya, Wijaya Karya, Adikarya, Pembangunan Perumahan sudah hampir mendekati 300% dari rasio modalnya. Kalau kita melihat seperti itu, maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah memang perusahaan masih punya ruang cukup untuk mengeluarkan surat utang untuk membiayai infrastruktur? Baik, terima kasih Leo Samosir. Itulah apa kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Namun
Ada lagi sebuah paket yang disiapkan oleh rekan-rekan saya yang bertema mengenai berbagi membangun negeri itu. Tingginya kebutuhan pembiayaan infrastruktur menguras anggaran belanja negara. Bahkan dari total 5.500 triliun kebutuhan infrastruktur hingga 2019, 40%-nya dibebankan kepada APBN. Namun di tengah meningkatnya porsi belanja infrastruktur, shortfall masih membayangi penerimaan negara pasca kebijakan teks amnesti. Diperlukan alternatif untuk mencari sumber pembiayaan infrastruktur agar tidak terus-menerus membebani keuangan negara. Korporasi pun dituntut untuk lebih berperan dalam pembangunan. Namun minimnya kapasitas perusahaan infrastruktur di tanah air menghalangi peran korporasi untuk turut berkontribusi. Sanggupkah pemerintah menyelesaikan pembangunan infrastruktur seorang diri? Saya ingin mulai dari Yosua. Yosua, apakah memang ini sesuatu yang umum terjadi ketika sebuah negara terlambat untuk membangun infrastruktur, mau tidak mau apa yang dilakukan terpaksa lebih mengandalkan APBN? Ya, memang kalau kita lihat dari sisi belanja ya, khususnya belanja infrastruktur, sebenarnya pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Ya. Per 2017 ini kalau kita lihat APBN, itu rasionya kurang lebih sekitar 15% sampai 20%. Tapi peningkatan itu baru terasa 2 tahun terakhir. Ya, kan? betul. Jadi memang kalau kita keterlambatan pemerintah ini, tapi memang ya kita harus tetap ongoing juga gitu ya terkait dengan pembangunan infrastruktur karena memang infrastruktur ini multiplier efeknya besar gitu ya pada sektor-sektor lainnya dan juga untuk mempercepat juga ataupun meningkatkan juga efektivitas dan juga efisiensi dari supaya kita bisa berdaya saing lebih nantinya di pasar global dan pada akhirnya nantinya untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi. Baik, Pak Nusirwan, kalau kita melihat faktanya, kebutuhannya dan ketertinggalan itu terlalu besar, tetapi anggaran negara mau tidak mau memang sangat terbatas. Apa yang perlu dilakukan untuk mengejar semua kekurangan ini? Jadi yang pertama bahwa perlu dipilah dahulu pilihan-pilihan mana saja yang bisa dilakukan investasi dan mana yang ditangani dengan menggunakan pembiayaan pemerintah. Tidak semua infrastruktur tersebut bisa dilakukan dengan cara investasi. Ya. Karena selalu kalau kita bicara investasi berarti tentu pihak investor akan berhitung keekonomiannya. Apakah semua infrastruktur itu akan dengan menggunakan perhitungan keekonomian masuk? Belum tentu. Kita bicara tol mungkin bisa. Dan itu pun tidak semua bagian-bagian ruas-ruas bisa dengan perhitungan keekonomian. Untuk pelabuhan, sebagian sektor pelabuhan bisa dilakukan dengan menggunakan investasi. Tapi ingat, kalau membangun dermaga atau katakanlah jaringannya untuk masuk ke pelabuhan dengan menggunakan kereta api, siapa ditawarkan investasi untuk bergerak untuk investasi di kereta api? Dihitung tidak akan mungkin keekonomian tersebut memenuhi kriteria dari sisi pembiayaan investasi. Baik, Pak Salyadi, kalau kemudian kita lihat di negara-negara lain memang sama juga pengalaman Inggris awalnya negara yang menanggung, tetapi ketika tidak sanggup terpaksa swasta dibuka. Dan sekarang kereta api di Inggris tidak dimonopoli oleh pemerintah, ada Virgin masuk ke sana. Sejauh mana sih sebetulnya swasta sendiri seperti yang disampaikan Pak Nusirwan itu peduli pada pembangunan infrastruktur? Sebenarnya mungkin kalau peduli ya pasti peduli ya, karena ujung-ujungnya seperti tadi Pak Joshua sampaikan, kalau infrastruktur bagus yang menikmati ya semua orang termasuk swasta juga. Tapi kembali lagi Pak Nusirwan tadi mengatakan bahwa keekonomian memang penting kalau buat investor. Kalau buat investor pasti bicaranya ini untung atau tidak, kita investasi ini balik modal atau tidak, selalu seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa menggantungkan semuanya. Peran pemerintah itu masih tetap harus dominan kalau di infrastruktur, Pak. Dari IRR, dari bisnis model, apakah tidak bisa sebetulnya pemerintah mengalokasikan memang tidak terlalu membebani masyarakat, tetapi tetap memberikan keuntungan pada swasta? Ya, itulah yang mungkin harus dicari skema supaya bagaimana resiko-resiko yang ada di dalam proyek-proyek tersebut bisa dimitigasi sehingga dari segi visibility-nya memang bisa masuk ke dalam hitungan investor. Tentunya kalau investor kan pasti namanya investasi mereka mengharapkan return tertentu.
Apalagi resikonya besar, pasti mereka mengharapkan return yang besar. Nah ini kadang-kadang kalau di negara lain itu pemerintah walaupun tidak dia langsung injek dana, itu bisa saja menyediakan misalkan semacam garansi atau apapun bentuknya supaya memitigasi resiko-resiko yang memang udah inherent dalam satu proyek tersebut. Baik, nanti saya ingin tanya Pak Yosua, pemerintah kan sudah juga mencanangkan private public partnership dan beberapa sudah kita mulai dan bisa berjalan. Seperti di PLTU di Batang, seperti Umbulan, seperti Palaparing. Sejauh mana kemudian ini betul-betul bisa jadi model, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, yang mana-mana tetaplah di Ekonomi Strategis.